Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, para jamaah Masjid Al-Ikhlas, mari kita bersama-sama memulai kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih mengkaji hadis-hadis yang terkait dengan kitab puasa. Hadis dari Hamzah bin Umar al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah inni ajidu fi quwwatin ala siyami fis safari fahal alayya junahun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsatun minallah faman akhadha biha fahasanun wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaihi. Rawahu Muslim wa asluhu fil muttafaq alaih min hadithi Aisyah anna Hamzah bin Umar sa'ala. Dari Hamzah bin Umar al-Aslami radhiyallahu anhu bahwa Hamzah bin Umar al-Aslami mengatakan, dalam satu riwayat lagi dikatakan bukan kola yang dipakai tapi sa'ala. Hamzah bin Umar bertanya. Kalau di sini kola mengatakan, ya Rasulullah, Rasulullah, inni ajidu fi quwwatin ala siyam fis safari. Saya mampu puasa ketika dalam perjalanan atau dalam safar. Ketika Hamzah bin Umar sedang melakukan bepergian atau sedang safar, dia merasa kuat, mampu menjalankan puasa, sehingga dia melaksanakan puasa ketika dalam kondisi safar atau melaksanakan perjalanan. Lalu Hamzah tanya kepada Rasulullah, fahal alayya junahun, apakah saya berdosa? Saya lagi bepergian tapi saya puasa, apakah saya berdosa ya Rasulullah? Apakula dosa, apakula mboten bener, apa saya bisa disalahkan ketika saya puasa dalam keadaan bepergian? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi menjawab, ya rukhsatun minallah, bahwa safar itu termasuk kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ya rukhsatun minallah, artinya orang yang tidak berpuasa, orang yang iftar, orang yang membatalkan puasanya ketika dalam melaksanakan perjalanan, rukhsatun minallah, itu adalah kelonggaran dari Allah. Itu adalah rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadha biha fahasanun, barang siapa yang mengambil kelonggaran itu, barang siapa yang mengambil keringanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahasanun, maka dia baik. Wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaihi, dan barang siapa yang lebih suka untuk menjalankan puasa, fala junaha alaihi, maka dia tidak berdosa, maka dia tidak disalahkan.
walahu rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau usul fikihnya sih, ini timpaan ada khitab Allah, ada omongannya Gusti Allah yang ditunjukkan kepada seorang mukallaf, dia wajib puasa. Nah, ketika wajib puasa, kondisinya apa aja ini? Orang yang sedang sakit, orang yang sedang bepergian, orang yang sedang nyantai, semuanya kena. Tapi kemudian ada hukum baru, ada kalamullah baru, ada omongannya Gusti Allah baru, ada khitabullah yang lain, di mana Allah ngomong bahwa orang yang sedang sakit, orang yang sedang bepergian, dia mendapatkan hukum kelonggaran. Kelonggaran dalam hal apa? Kelonggaran dalam hal tidak menjalankan kewajiban puasa. Bahkan yang lebih bagusnya ketika kita sedang bepergian, yang lebih bagusnya adalah kita tidak berpuasa. Kata Kanjeng Nabi, faman akhadha biha fahasanun. Kalau kita mampu, kalau kita ternyata mengambil jatah rukhsah tersebut atau tidak berpuasa, maka justru itu lebih bagus. Lalu hadis berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala rukhisa lisyaikhi al-kabiri ayyuftira wa yut'imu an kulli yaumin miskinan wala qada'a alaihi, rawahu ad-Daruqutni wal Hakimu wa sahhahahu. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan dilonggarkan atau diberi kelonggaran bagi orang tua yang sudah lanjut usia, lisyaikhi al-kabir. Bagi orang tua yang sudah lanjut usia diberi kelonggaran ayyuftiro, untuk tidak berpuasa. Wa yut'imu an kulli yaumin miskinan, tetapi dengan catatan dia harus memberi setiap harinya, memberi makan kepada orang miskin. Jadi lamunan anak ada orang lansia, ada orang tua yang sudah lanjut usianya, tidak mampu untuk menjalankan puasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi catatannya setiap hari dia harus memberikan makan kepada orang miskin. Wala qada'a alaihi, dan tidak diwajibkan qada bagi dia. Berbeda dengan yang tadi, sama-sama diberikan kelonggaran oleh Allah. Orang musafir, saya orang yang kuat untuk berpuasa, saya bepergian, lalu kemudian tidak berpuasa. Bagi saya yang tidak berpuasa dalam menjalankan yang sedang bepergian tadi, maka pasca bulan Ramadan itu diwajibkan untuk mengqadoi, wajib untuk mengganti puasanya selain di dalam bulan Ramadan. Tapi kalau bagi orang tua yang sudah lanjut usia, itu setelah bulan Ramadan selesai, dia tidak diwajibkan untuk mengqadha. Digantinya dengan apa puasanya? Digantinya dengan memberi makan kepada orang miskin, itu dilaksanakan tiap hari. Jadi misalnya hari Senin ngasih, Selasa ngasih, Rebo ngasih, dalam kondisi dia tidak berpuasa. Rawahu ad-Daruqutni wal Hakimu wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam ad-Daruqutni dan Imam Hakim serta disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ini hadis dari Ibnu Abbas ini oleh para fuqaha dijadikan sebagai dalil diperbolehkan bagi orang yang tidak mampu karena lanjut usia untuk tidak berpuasa. Lalu hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah, qala wa ma ahlaka, qala waqa'tu 'ala imra'ati fi ramadana, faqala hal tajidu ma ta'tiqu raqabatan, qala la, qala fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini, qala la, qala fa hal tajidu ma tut'imu sittina miskina, qala la. Ini hadisnya hadis 17 tahun ke atas ini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan ja'a rajulun,
Ada seorang laki-laki datang kepada Kanjeng Nabi. Faqala, kemudian dia ngomong kepada Kanjeng Nabi, halaktu ya Rasulullah, saya celaka Kanjeng Nabi. Ada laki-laki datang kepada Kanjeng Nabi lalu ngomong, waduh saya celaka Kanjeng Nabi. Faqala wa ma ahlakaka, apa yang membuat kamu celaka? Apa yang hingga kamu merasa bahwa dirimu menjadi celaka? Kata Kanjeng Nabi. Qala waqatu fi alam ra'ati fi Ramadana. Saya, kata laki-laki tersebut, salah seorang sahabat, saya menggauli istri saya ketika dalam kondisi puasa Ramadan. Oke, sekarang kamu punya enggak budak yang bisa kamu merdekakan? Setelah ngadu kepada Kanjeng Nabi apa yang telah dia perbuat ketika sedang berpuasa Ramadan, kata Kanjeng Nabi, ya sudah, kalau begitu ente punya enggak budak yang bisa dimerdekakan? Kata sahabat tadi menjawab, la, saya tidak punya Kanjeng Nabi, saya tidak punya hamba saya tidak punya budak perempuan yang bisa saya merdekakan. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini. Kemudian Kanjeng Nabi ngomong lagi, ya sudah, kalau kamu tidak punya budak yang bisa untuk kamu merdekakan, sekarang kamu mampu enggak? Kamu kuat enggak berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Faqala la. Kemudian dijawab lagi oleh sahabat tadi, pangapunten Kanjeng Nabi, kula mboten kiat, saya tidak mampu puasa selama 2 bulan berturut-turut. Pertama suruh memerdekakan, yang kedua suruh puasa, juga nggak kuat. Tsumma jalasa fa'ata an-nabiyyu bi'araqa fihi tamarun. Oh, ini. Qala hal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Kalau kamu tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, sekarang kamu punya nggak makanan yang bisa kamu beri kepada 60 orang miskin? Punya nggak makanan-makanan yang bisa kamu sodakohkan, kamu berikan sebagai fidyahnya kepada 60 orang miskin? Lalu dijawab oleh sahabat tadi, la, saya tidak punya Kanjeng Nabi, saya tidak punya makanan sebanyak itu untuk diberikan kepada 60 orang miskin. Tsumma jalasa fa'ata nabiyyu bi'araqa fihi tamarun. Kemudian Kanjeng Nabi duduk lalu mengambil sekeranjang yang di dalamnya terdapat kurma. Jadi sekeranjang kurma. Kanjeng Nabi duduk, jukut sekeranjang kurma, diberikan kepada orang tersebut, kepada sahabat tersebut. Faqala tasaddaqu bihadza. Ya sudah, kalau kamu tidak punya makanan, nih saya kasih kamu sekeranjang kurma untuk kamu sodakohkan, kata Kanjeng Nabi. Jadi wis beli 2 papa, panganan beli 2 papa. Akhirnya cek, kata Kanjeng Nabi, silakan nih kamu ambil, kamu sodakohkan. Nah, faqala ta'ala afqara minna. Lalu dijawab oleh sahabat tadi yang diberikan tadi, apakah akan saya sodakohkan kepada orang yang lebih fakir, lebih kepada orang yang lebih membutuhkan ketimbang saya, Kanjeng Nabi? Fama baina labataiha ahla baitin ahwaja minna. Tidak ada di antara 2 batu hitam kota Madinah ahwaja minna yang lebih membutuhkan ketimbang saya. Jadi sudah diberikan sekeranjang kurma oleh Kanjeng Nabi kepada orang tersebut, lalu sahabat yang bersangkutan ngomong, apakah ini saya perintahkan, sampean perintahkan, ini harus diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Nah, sementara kata dia, tidak ada di Madinah ini penduduknya yang lebih membutuhkan ketimbang dengan saya. Artinya dia sebagai sahabat yang paling miskin. Fadhahaka Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat abyanuhu. Jadi kemudian dengan mendapatkan penjelasan atau keterangan dari orang tersebut, dari sahabat tersebut, akhirnya Kanjeng Nabi
tertawa sampai giginya kelihatan, gigi siungnya kelihatan. Tsumma qala idhhab fa'at'amhu ahlak. Ya sudah kalau begitu silahkan pergi dan beri makanan keluargamu. Rawahu as-sab'atu wal lafdhu fa Muslimun. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh 7 imam dan lafadznya milik Imam Muslim. Hadis selanjutnya wa an Aisyata Ummi Salamata radhiyallahu taala anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasilu wa yasumu muttafaqun alaih. Rawahu Muslim fi hadits Ummi Salamah wa la yuqda. Kanjeng Nabi masuk waktu subuh dalam kondisi junub karena telah melaksanakan jima atau telah menggauli istrinya. Jadi bengi berhubungan suami istri sudah niat imsak berarti sudah masuk menjalankan puasa. Tapi kondisi Kanjeng Nabi dalam keadaan junub. Tsumma yaghtasilu wa yasumu. Kemudian setelah masuk subuh mau menjalankan sholat subuh, Kanjeng Nabi mandi besar dulu, adus dulu, mandi besar. Lalu wa yasumu dan menjalankan puasa. Muttafaqun alaih. Hadis ini maksudnya adalah bahwa orang yang menjalankan puasa dalam keadaan junub itu tidak membatalkan puasanya. Junub itu bukan sesuatu yang bisa membatalkan terhadap puasa. Asalkan kalau melaksanakan hubungan suami istrinya itu atau hubungan badannya itu sebelum imsak. Atau bisa jadi kita puasa, awan turu, lalu kemudian dalam tidur tersebut akhirnya kita mimpi keluarlah mani misalnya. Keluar maninya dengan kondisi junub. Nah, dalam situasi ini maka puasa kita tidak batal. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini dimufakati oleh para imam hadis, imam ahlul hadis. Wa zada Muslimun fi hadithi Ummi Salamah wala yaqta. Dan Kanjeng Nabi tidak mengqodhoinya. Hadis yang selanjutnya wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mati dan memiliki kewajiban, masih terbebani kewajiban untuk menjalankan puasa, soma anhu waliyuhu, maka boleh walinya untuk menggantikan puasanya. Misalnya wong tuae kula meninggal waktu subuh, ini kan sedang menjalankan puasa, pas bulan mau puasa, kula boleh menjalankan puasa sebagai pengganti dari orang tua kula, sebagai penggantinya. Anak si A, wong tuae sakit selama 1 minggu di dalam bulan Ramadan. Nah, sebelum bulan puasa Ramadan selesai, dia meninggal. Berarti dia punya kewajiban untuk mengqodhoi puasa selama satu minggu. Karena 1 minggu tadi tidak puasa. Karena apa? Karena sakit. Kalau karena sakit, maka wajib untuk mengqodhoi. Nah, ketika meninggal, maka selebihnya 3 minggu selebihnya sudah tidak berkewajiban untuk menjalankan puasa. Karena apa? Karena sudah meninggal. Tapi sebelum meninggal tadi selama 1 minggu itu sudah memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa. Tapi keburu mati, maka seminggu tadi punya beban untuk berkewajiban menjalankan puasanya. Nah, ini 1 minggu tersebut bisa diganti, diqodhoi oleh walinya atau orang yang bertanggung jawab. Babu shaumit tatawwu wa ma nuhiya an shaumihi wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.